Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Habib Sana Budin atau saya sendiri, Nur Fadila Utami, dan Kaibatus Sa'diyah. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu kebijakan Socrates. Sebelumnya saya menjelaskan biografi Socrates dulu. Socrates merupakan seorang filsuf Yunani kuno yang lahir di Athena pada tahun 470 sebelum Masehi, yang merupakan tokoh paling penting dalam filosof barat. Dia adalah orang yang sederhana, yang selalu berpakaian tua dan kumal, serta tidak pernah memakai alas kaki. Dia adalah orang yang baik, jujur, dan adil. Ayah Socrates adalah seorang pemahat patung dan ibunya adalah bidan, yang kemudian dengan pekerjaan ibunya dia mendapatkan inspirasi tentang pemikiran yang dilakukan oleh seorang bidan. Filsafat pra-Socrates hanya membahas tentang objek alam, sedangkan Socrates di samping membahas alam juga membahas tentang manusia, jiwa, dan yang lainnya. Atau intinya, filsafat sebelum Socrates itu lebih banyak tentang mengkaji tentang objek alam. Terus kemunculan Socrates mengalihkan untuk juga memikirkan tentang manusia, jiwa, dan yang lainnya. Kebijakan Socrates. Socrates adalah seorang filsuf Yunani yang hidup pada tahun 469 sampai 399 sebelum Masehi, yang memiliki pendapat bahwa kebangkitan dalam diri manusia, rasa cinta akan kebenaran, kebaikan, atau filosofia yang membantu manusia berpikir dan hidup lurus. Socrates memiliki 2 kebijakan, yaitu Gnothiseuton atau kenali dirimu, dan Meutika teknik atau seni kebidanan. Selanjutnya kebijakan Socrates yang pertama, yaitu Gnothiseuton. Gnothiseuton dalam hal ini menunjukkan sebuah kepentingan manusia yang bersifat fundamental dalam hal memahami dan mengerjakan pikiran, yang merupakan salah satu ciri keberadaan khas manusia itu. Intinya pada analisis diri dan pemahaman diri untuk mencapai pengetahuan dan tingkah laku yang baik. Terus kemudian kebijakan Socrates yang kedua, yaitu Meutika teknik. Meutika teknik dalam pemikiran Socrates adalah bahwa pada diri setiap manusia terpendam jawaban mengenai berbagai persoalan dalam dunia nyata. Karena itu, setiap orang sesungguhnya bisa menjawab semua persoalan yang dihadapinya. Masalahnya ada pada orang itu. Kebanyakan mereka tidak menyadari bahwa dalam dirinya terpendam jawaban-jawaban bagi persoalan-persoalan yang dihadapinya. Karena itu, menurut Socrates, perlu ada orang lain yang ikut mendorong mengeluarkan ide-ide atau jawaban yang masih terpendam. Dengan perkataan lain, perlu semacam bidan untuk membantu kelahiran. Jadi intinya kayak perlu dorongan, perlu bantuan. Dan kemudian
ada kaum sofis dan relativisme kebenaran. Dalam sejarah filsafat Yunani ada satu kelompok filsuf yang dikenal dengan kaum sofis. Kaum sofis yang dalam bahasa Inggris sophites, yang berarti seseorang yang menipu orang lain dengan menggunakan pendapatnya yang tidak sah. Kaum sofis muncul pada abad pertengahan hingga akhir abad kelima. Nama sofis merupakan nama yang diberikan kepada kelompok filsuf yang ada pada Socrates. Menurut kaum sofis, mencari kebenaran bukanlah prioritas utama. Kaum sofis lebih berkonsentrasi atau lebih mengedepankan retorika untuk mempengaruhi lawan bicaranya. Mereka akan lebih mementingkan kemenangan dalam suatu argumen supaya bisa mengalahkan lawannya. Dan lanjutan, pada zaman sofis sudah ada pandangan relativisme yang dipelopori oleh Protagoras. Mereka menganggap kebenaran itu bersifat subjektif. Kebenaran itu hanya terjadi lewat kesadaran dan pemahaman kalian saat ini. Kaum sofis hanya sibuk dengan pendapat mereka sehingga melupakan kebenaran yang sebenarnya terjadi. Pada intinya itu kaum sofis semata-mata hanya mengunggulkan argumennya dan mementingkan kemenangan serta apalagi kalau bukan uang. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.